Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di perjalanan sejarah yang penuh dengan makna. Saya Vera Verga dari kelas 11 RPL 1 mengajak Anda menyelami kisah perjuangan dan perlawanan orang-orang Cina berontak. Sebuah tema yang tidak hanya menggambarkan perlawanan fisik, tetapi juga semangat mempertahankan hak dan keadilan di tengah masa yang penuh tantangan. Mari kita mulai cerita ini. Penindasan, ketidakadilan, perjuangan. Tiga kata ini menggambarkan perjalanan panjang orang-orang Tionghoa yang tertindas di Nusantara. Sejak abad ke-17, mereka menjadi target diskriminasi dan kekerasan, menghadapi pembatasan dan pengucilan. Namun, di balik penderitaan itu, ada jiwa-jiwa yang berani melawan untuk mempertahankan hak dan martabat mereka. Dalam video ini, kita akan menelusuri kisah perlawanan orang-orang Tionghoa, memahami akar dari konflik ini, dan bagaimana mereka bangkit menantang ketidakadilan. Selamat datang dalam sejarah yang tak terlupakan, perlawanan orang-orang Cina di Nusantara. Pada abad ke-18, FOC memberlakukan kebijakan keras terhadap orang Tionghoa di Batavia. Para pedagang dan buruh Tionghoa sering dikenai pajak tinggi, pembatasan gerak, dan kecurigaan berlebihan dari pemerintah kolonial. Banyak yang dipenjarakan atau diusir dari Batavia tanpa alasan yang jelas. Ketegangan ini mencapai puncaknya saat Belanda mulai mengatur mereka dengan sistem food pass, di mana setiap orang Tionghoa wajib memiliki izin khusus untuk keluar masuk wilayah kota. Keputusan ini memicu kemarahan dan penolakan dari komunitas Tionghoa yang merasa hak mereka telah dirampas. Pada tahun 1740, ketegangan memuncak dalam tragedi berdarah yang dikenal sebagai Pembantaian Cina 1740. Ribuan orang Tionghoa di Batavia dibantai oleh pasukan Belanda, dan warga lokal yang terhasut propaganda negatif terhadap mereka. Pembantaian ini dipicu oleh isu-isu bahwa orang Tionghoa akan melakukan pemberontakan besar-besaran. Meskipun beberapa bukti tidak cukup kuat, pemerintah kolonial tetap melakukan tindakan brutal yang menewaskan ribuan jiwa. Peristiwa ini memicu perlawanan besar dari orang-orang Tionghoa di berbagai wilayah. Setelah pembantaian di Batavia, orang-orang Tionghoa mulai merencanakan perlawanan. Salah satu tokoh penting dalam perlawanan ini adalah Ke Panjang, seorang pemimpin komunitas Tionghoa yang mengorganisir pemberontakan terhadap pemerintah kolonial. Ke Panjang dan pengikutnya melancarkan serangan gerilya dan sabotase terhadap pos-pos FOC, berusaha menghancurkan cengkeraman kekuasaan kolonial di tanah mereka. Meski akhirnya harus mundur, perlawanan ini menyebarkan semangat juang dan membangkitkan rasa solidaritas di antara masyarakat Tionghoa. Orang-orang Tionghoa tidak berjuang sendirian. Mereka juga menjalin aliansi dengan pemimpin lokal yang merasa tertekan oleh FOC. Aliansi ini memperkuat perlawanan di berbagai daerah karena mereka berjuang bersama-sama menghadapi penindasan. Di Banten, orang-orang Tionghoa bekerja sama dengan Sultan untuk melawan hegemoni Belanda yang berupaya menguasai semua aspek perdagangan di wilayah itu. Kolaborasi ini berhasil menggoyahkan posisi FOC di beberapa daerah, meskipun pada akhirnya FOC kembali memperkuat posisinya dengan bantuan militer tambahan.
perlawanan tidak hanya terjadi di Batavia, tetapi juga menyebar ke Jawa dan Sumatera. Di Jawa Tengah, komunitas Tionghoa berkolaborasi dengan beberapa pemimpin lokal dalam melawan kebijakan pajak yang memberatkan. Sementara itu, di Sumatera, para pedagang Tionghoa mendukung gerakan rakyat melawan monopoli Belanda atas komoditas tertentu. Perlawanan ini berlangsung meskipun FOC dan pemerintah kolonial selalu menekan dengan kekuatan militer. Perlawanan orang-orang Tionghoa di Nusantara bukan hanya tentang menghadapi diskriminasi, tetapi juga mempertahankan hak asasi mereka sebagai manusia. Meski sering menghadapi kekalahan, keberanian mereka menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Kisah-kisah ini seringkali terlupakan dalam sejarah, tetapi tetap hidup dalam memori masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tulisan ini memberi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus melawan penindasan dalam bentuk apapun. Perlawanan orang-orang Tionghoa di Nusantara bukan hanya tentang menghadapi diskriminasi, tetapi juga mempertahankan hak asasi mereka sebagai manusia. Meski sering menghadapi kekalahan, keberanian mereka menjadi simbol perjuangan melawan ketidakadilan. Kisah-kisah ini seringkali terlupakan dalam sejarah, tetapi tetap hidup dalam memori masyarakat Tionghoa di Indonesia. Tulisan ini memberi inspirasi bagi generasi berikutnya untuk terus melawan penindasan dalam bentuk apapun. Di balik perlawanan fisik, budaya juga menjadi senjata penting bagi orang-orang Tionghoa. Seni, sastra, dan kepercayaan tradisional menjadi cara untuk menjaga identitas mereka. Di tengah tekanan kolonial, misalnya, seni barongsai dan wayang potehi tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga menjadi media untuk menyampaikan pesan perjuangan dan solidaritas. Melalui perayaan tradisional seperti Imlek dan Cap Gomeh, komunitas Tionghoa mempertahankan rasa kebersamaan dan identitas mereka di tengah tekanan sosial dan politik. Kebudayaan ini menjadi pengingat bahwa perjuangan tidak hanya dilakukan dengan senjata, tetapi juga dengan menjaga akar dan waris budaya. Sejarah perlawanan orang-orang Tionghoa di Nusantara adalah bagian dari perjuangan panjang untuk keadilan dan hak asasi manusia. Semangat mereka mengingatkan kita bahwa ketidakadilan harus dilawan, dimanapun dan kapanpun itu terjadi. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga kita belajar dari sejarah ini dan terus menghormati hak-hak semua orang di tanah kita sendiri. Nah, setelah kita menonton video tersebut, dapat kita simpulkan bahwa zaman kolonial itu bikin orang Tionghoa nggak bisa tenang. Mereka diperas lewat pajak tinggi, aturan ribet, bahkan tragedi pembantaian di Batavia 1740. Tapi, mereka nggak tinggal diam. Ada yang berani melawan, dan ada juga yang ngandelin budaya kayak barongsai dan wayang potehi buat pertahanin identitas mereka. Intinya, perjuangan mereka ngajarin kita buat nggak takut melawan ketidakadilan, bersatu dan berani. Itu kuncinya buat hidup dan lebih adil dan damai. Salut banget sama semangat mereka nih.